Ini yang paling menarik yang juga terbaru kami dengar bahwa dari Energi Mega Persada baru saja juga menjalin aliansi strategis bersama dengan Pupuk Indonesia untuk pengembangan CCUS di Blok Arun Aceh. Mungkin boleh dijelaskan Pak Edo tujuan utama dari kerjasama ini seperti apa dan gambarannya seperti apa? Baik. Ya, kemarin Perseroan sudah menandatangani dan telah menandatangani 2 MOU, 2 nota kesepahaman dengan Pupuk Indonesia terkait 2 hal, Mbak Dina. Yang pertama itu adalah rencana pengembangan proyek CCS dan CCUS, Carbon Capture Storage sama Carbon Capture Utility and Storage, dengan Pupuk Indonesia. Jadi ini terletak di salah satu wilayah kerja Perseroan, yaitu di wilayah kerja B di Provinsi Aceh. Saat ini Perseroan bermitra dengan BUMD yang bernama PT Pembangunan Aceh untuk mengelola wilayah kerja B di Aceh. Nah, kita melihat bahwa kita memiliki potensi untuk masuk ke bisnis renewable energy. Dan kita lihat bahwa saat ini renewable energy merupakan sesuatu yang akan digalakkan oleh pemerintah dalam hal memiliki bauran energi yang paling efisien dan bersih ya, bersih lingkungan. Nah, dengan Pupuk Indonesia dan juga Pupuk Iskandar Muda, dalam produksi mereka itu mereka menghasilkan CO2. Nah, maka kita lihat bahwa ini adalah dengan adanya potensi untuk kita mengembangkan proyek CCS dan juga CCS untuk bisa membantu Pupuk Indonesia dalam mengurangi emisi dari CO2 tersebut. Nah, di kami, di PGE ataupun perusahaan yang mengelola wilayah kerja B bersama dengan mitra PEMA, kita melihat adalah suatu opportunity untuk bisa mengembangkan proyek CCS dan CCS di lapangan Arun di wilayah kerja B. Jadi dengan adanya kerjasama tersebut, kita bisa membantu Pupuk Indonesia, di kami juga bisa mengembangkan proyek CCS, CCUS, tapi secara nasional kita juga bisa mengurangi produksi CO2 di Indonesia. Karena kapasitas kapasitas storage yang bisa digunakan ini bisa sekitar 504 juta ton CO2. Jadi sangat besar sekali. Mungkin bisa yang salah satu yang terbesar gitu di Asia Tenggara. Oke, baik. Ya, yang kedua kita juga MOU terkait dengan rencana penjualan gas di salah satu wilayah kerja kami di Sumatera Utara yang bernama Gebang. Ini kita akan melakukan pengembangan tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 kita akan menghasilkan 40 juta kaki kubik per hari mulai dari tahun 2027 ini, dan kemudian akan dilanjutkan up to sampai sekitar 100 juta kaki kubik per hari di tahun 2030. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama dengan Pupuk Indonesia, Pupuk Iskandar Muda, kita sudah bisa menggrab market nih, kemana kita bisa menjual produksi gas Perseroan. Oke, baik. Bicara berkaitan dengan rencana pengembangan fasilitas CCS, CCUS yang ada di Aceh, ini kan pastinya memerlukan investasi yang besar, kemudian juga membutuhkan teknologi dan juga infrastruktur yang besar. Kira-kira mungkin boleh dijelaskan kesiapannya seperti apa, dan juga yang pastinya kan seperti yang sudah Anda jelaskan di segmen sebelumnya, ini juga pastinya butuh financing juga yang sangat besar. Kira-kira mitra pendanaannya dengan siapa saja atau seperti apa dan bagaimana skema pembiayaannya, Pak? Baik. Jadi saat ini kami telah menyelesaikan studi, tapi kita mungkin akan lanjutkan studi lanjutan ya yang diperlukan. Nah, kemudian kita mungkin akan lanjutkan apabila izin-izin termasuk dengan plan of development-nya seperti apa. Nah, di saat itulah nanti kita akan tahu kira-kira berapa investasi yang diperlukan, kemudian bagaimana dengan infrastrukturnya, emiternya siapa saja gitu. Tapi nah itu yang kita masih akan lanjutkan studi yang lebih lengkap dan komprehensif. Baru setelah itu kita bisa tahu
kepada siapakah pendanaan-pendanaan ini kita akan coba dapatkan. Oke, baik. Selain dari sisi sisi US yang juga tadi sudah Anda sebutkan cukup menambah upaya untuk energi yang ramah lingkungan begitu untuk mengurangi CO2. Apakah dari Energi Mega Persada sendiri punya rencana untuk mendiversifikasikan ke energi terbarukan misalnya seperti panas bumi atau energi angin? Apakah memang ada rencana ke arah sana, Pak? Ada. Jadi terus terang aja kita sudah ada satu proyek energi terbarukan itu, tapi masih kecil pilot project ya, itu tenaga angin yang saat ini berlokasi di Hokkaido di Jepang. Itu kita bermitra dengan partner kita dari Jepang. Ya kita harapkan sih kita juga bisa masuk ke mendiversifikasi bisnis kita, fokus tetap di upstream di sektor hulu migas. Tapi kita juga akan mencoba untuk diversifikasi untuk masuk ke bisnis energi terbarukan di Indonesia sih. Ya kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa terrealisasi. Oke, baik. Mungkin dari perusahaan sendiri mengelola portofolio blok eksplorasi untuk menjaga kesinambungan produksi jangka panjang. Apakah memang ada upaya-upaya mengingat memang wilayah kerja dari Energi Mega Persada ini cukup variatif ya Pak ya. Ada di Indonesia Barat, ada di Indonesia Timur. Kira-kira untuk menjaga keberlangsungan dari produksi dan juga efisiensi operasional seperti apa Pak? Oke, sebenarnya sih tidak by design harus di wilayah Indonesia Barat sih. Jadi memang kebetulan dari total 12 wilayah kerja kita di Indonesia itu fokus memang ada di Sumatera. Itu ada 2 wilayah kerja di Provinsi Aceh, 2 wilayah kerja di Sumatera Utara, dan 6 ada di wilayah Provinsi Riau. 1 di Sulawesi Selatan dan 1 di offshore laut di atas Laut Bali. Nah, sebenarnya sih kalau ada opportunity untuk kita melakukan akuisisi ataupun bermitra di wilayah lain di Indonesia sih kita sih tetap terbuka Mbak Dina, di mana saja. Tapi mungkin fokus kita saat ini memang lebih kepada investasi di wilayah-wilayah kerja yang sudah berproduksi. Karena memang cukup banyak juga ya Pak, ada 13 wilayah Jadi kerja. karena kita begitu. masih ada 4 yang eksplorasi, mungkin itu kita akan tetap akan lakukan, pengembangan. Cuman lebih baik ataupun fokusnya adalah untuk melakukan investasi ataupun akuisisi di wilayah kerja yang sudah berproduksi. Yang sudah ada, yang sudah langsung impact ke kinerja keuangan ya, dan juga langsung menambah produksi dan cadangan.